Ustadz yang disayangi Allah, amin. Bolehkah badal haji laki-laki dilaksanakan perempuan? Boleh. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan mau membadalkan haji ayahnya karena ayahnya sakit keras. Badal haji itu apa? Melaksanakan haji untuk orang dua. Satu sudah meninggal dunia, yang satu masih hidup tapi sakit keras. Dalilnya ada. Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente ngajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudara saya. Dia sudah meninggal dunia. Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji. Setelah adik-adik nanti haji, pas haji yang kedua, itu kau hajikan saudaramu. Pas nanti sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, aku hajikan saudaraku si fulan bin fulan, aku umrohkan. Bagaimana kalau jamaahnya laki-laki mau menghajikan ibunya? Sah. Bagaimana kalau jamaahnya perempuan mau menghajikan bapaknya? Sah. Dalil tentang ini hadis sahih. Ya Rasulullah, bapak saya kalau dinaikkan ke atas onta jatuh. Naik atas onta jatuh. Sudah tua, tulang belakangnya tak bisa lurus lagi. Bolehkah saya hajikan dia? Boleh. Itu dalil yang sudah tua bisa dihajikan karena tak sanggup lagi naik pesawat. Bagaimana sikap saya jika istri saya mohon maaf selingkuh dengan sahabat saya sendiri? Az-zaniyatu waz-zani, laki-laki perempuan yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, farjumuhumal battah, dimasukkan ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Ini selingkuh dia dengan temanmu, maka kau panggil dia baik-baik, kasih tahu dia, kau kalau hidup zaman Nabi udah lempar pakai batu, udah mati kau dah. Kalau kau bisa menerima dia, taubat dia, terima dia baik. Tapi kalau kau tak bisa menerima dia dengan baik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Emang main bola tepuk tangan? Jangan mulutmu berkata siap, tapi hatimu berkata tidak. Lain di bibir, lain di hati. Itu judul lagu. Selesai saya sholat Jumat, datang jamaah. Ustaz Somad, ya, istri saya selingkuh 2 tahun Pak Ustaz. Terus akhirnya ketahuan. Terus bisa kamu terima dia? Bisa Pak Ustaz. Siap kamu menerima apa adanya? Siap Pak Ustaz. Jagalah. Kalau siap jaga. Jangan mulutmu mengatakan siap menerima tapi hatimu tidak. Akhirnya setiap melihat dia nampak wajah selingkuhannya. Aku Pak Ustaz memang udah siap, tapi pas melihat wajahnya mau kutusuk aja kepalanya. Tak bisa. Tidak ada laki-laki yang sanggup siap, karena laki-laki yang siap adalah laki-laki dayus. Dayus cemburu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Dayus. Siapa dayus? La yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya. Tak ada rasa cemburu. Bininya dibawa orang, cuek aja deh. Tadi kulihat istrimu dibawa orang nonton. Udah biasa. Ini dayus sih. Dayus tak mencium bau surga. Tapi jangan pula terlalu cemburu. Sampai istri beli kangkung pun gak bisa. Ente kenapa gak beli kangkung? Suamiku curiga sama tukang jual kangkung. Ini itu namanya posesif. Terlalu cemburu. Lagi-lagi ummatan wasata. Jangan terlalu cemburu posesif, jangan pula sampai tak ada rasa cemburu dayus. Siapa namanya? Dayus posesif. Hai perempuan, tidak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan
yang berselingkuh. Kalaupun ada, dia akan balas dengan perselingkuhan yang lain. Karena tabiat laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Ayam jantan 2 ekor, masukkan ayam betina, buat satu kandang. Sampai mati ayam jantan itu. Berdarah, dicakar, diinjak, dipatok. Mati ayam jantan, berkelahi untuk merebut satu ayam betina. Begitu ayam. Beda sama babi. 2 ekor babi jantan, masukkan satu babi betina. Andi buatnya bertiga. Kalau tak percaya, tes. Maka laki-laki adalah ayam jantan yang perkasa. Tak bisa berbagi hatinya, tak bisa berbagi cintanya. Tapi ada laki-laki yang hatinya lapang, setelah perempuan itu taubat, bisa dia terima. Mas, berat untuk kuakui, tapi aku sudah salah. Enggak apa-apa, aku siap menerimamu. Karena aku pun juga udah nikah siri 3 kali. Rasakan kau lah. Ustaz, kalau kita sholat, masalah kita belum selesai, ajar belum terkabul, apa solusinya? Inilah banyak orang mau instan sekarang, gara-gara terlalu banyak makan ayam penyet. Ambil ayam, pukul-pukul, goreng, makan, semua mau dipercepatnya. Doa pun dipaksakan juga, doa penyet. Nabi Ibrahim berdoa minta anak, Rabbi abdi minas sholihin. Berapa lama? 86 tahun. Nabi Musa tersesat di lembah Tir, baru keluar 40 tahun. Nabi Muhammad SAW minta arah kiblat Masjid Kiblatek yang di Madinah 17 bulan. Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kan? Kau tak berdoa bagi Nabi? Sabar, karena sesuatu yang indah memerlukan masa dan saat. Allah cuma ingin melihat kau berdoa di tengah malam bermunajat. Allah Maha tahu anak kecil tidak bisa. Jangan. Anak kecil lebih luka tanganmu, tapi nanti sampai masanya Allah akan berikan. Tak ada jalan lain kecuali husnul usolli sunnatal hajat. Raka'ataini billah ta'ala. Saya sudah sholat hajat minta anak, belum dapat juga Pak Ustaz. Berapa umur kau? Sudah 40 tahun. Kenapa belum ada anak, belum nikah? Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh, karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. 1 halaman. Hafal 1 halaman, setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis tumban. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti 1 kali baca titik, 2 kali baca titik, 3 kali baca garis, 4 kali baca garis agak panjang, 5 kali baca garis menyatu, 5 kali garis tipis, 6 kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala, diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan ditulis. Tapi dia bisa juga hilang. Sakautu ila waqti in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia
pesankan padaku, tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Hari raya kurban, saya mau akikah, tapi juga mau kurban. Mana yang didulukan, berkurban atau akikah? Anaknya lahir hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Pas hari ketujuh, pas Idul Adha, siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala pun. Tak bisa lagi dibuat lewat akan datang. Maka setel-setelan dari sekarang. Bisa tak? Pulang dari sini deh, bisa tak setelan hari lahir lagi. Dan kita 7 hari pas Idul Adha, baru dia lahir. Kita coba lama kita deh. Pas nanti lahir ya 7, pas hari ke-7 akikah. Maka siapa yang akikah hari itu otomatis dapat pahala kurban. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Kau kenapa tak kurban? Aku belum akikah. Ini banyak nih orang ini. Seumur hidup tak pernah kurban karena belum akikah. Tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu. Adapun kurban kita tanggung jawab kita. Jadi yang kemarin belum akikah waktu kecil karena tak ada duit, sekarang sudah jadi PNS duit banyak, kalian dari sini langsung cari kambing, www.kambing.com. Langsung akikah nanti malam tentang tetangga boleh. Tapi umur saya 40 tahun nggak usah. Masih boleh akikah umur 40. Tetap boleh. Tapi akikah saja, jangan kita cukur rambut. Tak gendong sama RT. Ibu-ibu yang udah umur 40-50 akikah saja boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad MCMA. Enggak, tapi ibu bagi keadaannya kalau kita ayun marhaban. Kalau dibuka ibu nenek. Semoga Ustaz Somad selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Amin. Saya Arif Firmansah, punya adik satu bapak. Posisi bapak sudah almarhum, sudah meninggal. Bolehkah saya menjadi wali nikah untuk adik saya? Tak bisa. Karena syarat wali itu adalah saudara seayah atau saudara kandung seayah seibu. Adapun saudara seibu tak bisa jadi wali. Saudara tiri tak bisa jadi wali. Kamu, saya mau mewalikan dia Pak. Apa hubunganmu? Saya merasa saudara. Apalagi? Nah, jadi ini bukan masalah rasa-rasa bro. Jadi harus ada hubungan nasab. Kamu, saya mau mewalikan dia Pak Ustaz. Apa hubungan sama? Saya hubungan nasib Pak Ustaz. Nggak bisa. Oleh sebab itu ada hubungan nasab. Wali ibu, ibu. Wali adik, anak-anak gadis, wali kalian ada 6. Pertama, ayah. Tak ada ayah, kakek. Kakek itu apa Pak Ustaz? Grandfather. Yang kedua, abang. Adik, adik ayah atau abang ayah. Kami di Sumatera abang. Kalian mau pakai kakak, terserahlah. Yang penting samanya itu. Oleh sebab itu maka 6 orang inilah yang menjadi walimu. Wali, tugasmu bukan cuma menikahkan saja. Wali bertanggung jawab kalau anaknya, cucunya, ponakannya, adiknya pakai jilbab pasrah tapi tak rela. Pakai jilbab sakaratul maut. Pakai jilbab setengah hati. Tidak menutup aurat. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Selangkah lagi kau mau masuk surga.
Tapi kalau kau biarkan perempuan yang menjadi tanggung jawabmu ini, maka kau juga selangkah lagi masuk neraka. Oleh sebab itu jaga adik perempuan kita, jangan sembarangan dibawa oleh laki-laki. Mas, aku bawa adikmu ya, bawa lah. Jam 12 nggak apa-apa, alah pagi pun nggak apa-apa. Nanti pinjam motor kau sebentar ya. Oh, nggak bisa. Oleh sebab itu ini tanggung jawab luar biasa. Tapi bukan berarti karena tidak bisa diwalikan lalu tidak peduli, tetap peduli. Tapi masalah urusan wali bukan sembarangan. Jangan menikah tanpa wali. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dengan dua saksi yang adil. Ini banyak nih sekarang nikah pulang, itu siapa? Suamiku. Kapan kau nikah? Kemarin. Walinya udah saya bayar kemarin wali. Wali dibayar, emang Pak RT? Pak RT pula marah pula Pak RT. Suami sulit dibangunkan sebaik suruh Pak Ustaz, istri membangunkan terus. Yang wajib sholat itu suami apa istri? Dua-dua. Tapi yang mengajak itu adalah suami. Ya, boleh duit. Saya orang yang komisi duit dia, ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, anfusakum, jaga diri kalian, jaga sembahyang kalian, jaga sholat kalian, wa ahlikum, istri kalian, istri yang sedang di atas dari api neraka. Anak muda, anak lajang, dulu kalian sholat, yang penting kalian pikirkan sembahyang kalian saja, sembahyang kalian saja. Tapi setelah punya istri, kalian mengambil air, kalian percikan ke mukanya untuk sholat subuh. Bangun! Itu kalau nikah sudah 20 tahun. Biar nikah kemarin bulan Syawal, honeymoon, wake up my friend. Dan 3 kali tak lupa bangun dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa malam-malam ini mengaji? Rupanya menantu dari Medan Sumatera Utara. Masya Allah. Tapi sayangnya itu cuma ada sinetron aja. Lagi-lagi sholat. Puasa tak bisa membayar sholat. Ke Makkah haji dan umrah tak bisa membayar sholat. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa menembus sholat kecuali sholat itu sendiri. Yang mudah-mudahan yang umum belum banyak catatan sholatnya, tinggal sholat. Yang tua baru tobat, sholat kalian yang lama-lama Allah. Habis sholat zuhur, Allah. Sholli fardu subhi arba'a raka'atin Allah, bukan Allah. Nanti habis sholat asar, sholli fardu asri arba'a raka'atin Allah. Tapi jangan di Allah di Masjid Agung Medan. Ketahuan mana sholat akhir? Sholat apa kau tadi? Sholat qadha. Kenapa? Banyak di rumah sebutan untuk sembahyang. Oh, jadi kau sembahyang 23 hari ini. Ustaz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak Khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal,
onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, kan banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat taqwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah, anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas, naik antum ke atas, antum baca Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, duduk antum. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat, innallaha ya'muru bil. Kalau nggak hafal, udah diam, udah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya katanya. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam, nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi, yang penting asal sudah ada wasiat taqwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Mohon petunjuknya bagaimana kita mengetahui membedakan ketika kita diberikan teguran atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya demam. Dari mana kita tahu demam itu teguran apa cobaan? Ada kalanya sakit itu untuk menghapus dosa. Ada kalanya sakit itu untuk mengangkat derajat. Ada kalanya sakit itu laknat. Ada kalanya sakit itu menempatkan kita di surga yang tertinggi. Dari mana kita tahu bahwa demam kita itu masuk kategori demam level A, level B, level C? Apakah dari panasnya? Oke, termometer. Oh, panas Anda 40. Nah, ini laknat nih. Nggak bisa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku padaku, maka kita mesti husnuzan. Andai besok kita demam, nauzubillah, sekedar sampel contoh, maka yang pertama kita pakai hadis, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Demam panas
gundah gulana, susah hati, duri menusuk tapak kaki. Cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi husnuzan sama Allah, bahwa Allah menghilangkan dosa kita. Kapan dia jadi laknat? Kalau penyakit itu datang tidak merubah apa-apa, tidak mengingatkan pada mati, tidak mensyukuri nikmat sehat, tidak merubah apapun, saat itu kita sedang terlaknat. 3, ada kalanya penyakit itu mengangkat derajat kita. Haji, balasannya haji mabrur, surga. Bangun masjid, balasannya dapat satu tempat istana di surga. Tapi ada balasan yang tidak bisa dihitung. Apa dia? Orang yang sabar, maka sabar menerima penyakit, tapi tetap berobat. Jangan gara-gara ini, ayo kita ke rumah sakit. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. 4, mungkin engkau tak ada dosa karena selalu istighfar, tahajud, witir, duha. Mungkin engkau pula sudah ditinggikan Allah derajat, tapi rupanya namamu sudah ada dalam daftar penghuni surga Jannatul Firdaus. Sudah ada namamu di situ. Namamu sudah dituliskan malaikat. Cuman waktu dicek kurang amalnya. Ada yang kurang 2 on, ada yang kurang 2 mili. Maka bagaimana cara melengkapkannya? Diuji Allah SWT. Ketika dia dapat menerima itu ridha dia, maka dinaikkan Allah. Maka segala yang kita alami itu ada 4. Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, nama kita sudah masuk surga, tapi amal kita belum cukup. Yang keempat, tak ada perubahan apa-apa, menjadi terlaknat. Mudah-mudahan kita selamat dari yang nomor 4. Suami adalah imam dalam keluarga, betul? Jika setiap subuh suami sulit bangun, berarti imam sulit itu. Ternyata ibu-ibu ini nasibnya macam-macam. Ada yang nasib baik dapat suami Nabi Musa, ada yang kurang baik dapat laki Qarun, tapi banyak yang sekarang dapat laki Fir'aun. Itu contohnya. Kesian. Makanya dilihat yang lajang-lajang, yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan selamat dengan anak gadis itu sekarang. Datang dan sama dia, anak gadis, mau dapat laki Fir'aun. Bagus kau nikah sama aku. Nampaknya kalian memang tak baik, tapi kalian sudah menyelamatkan generasi umat. Takbir! Suruh takbir tadi yang belum nikah. Takbir tiga. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non-muslim memesan gantungan kunci bentuk ini mancing-mancing kali kena gitu. Yang lama aja belum selesai. Ini trauma pula saya nampak. Sebaiknya kita bagaimana Pak Ustadz? Semalam saya mendengar Ustadz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Itu. Saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustadz Salim. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Kata beliau. Karena dikhawatirkan hati goncang. Bukan kata saya ini, tanya Ustadz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi. Buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat ini dari kayu semua, dari meja kayu. Bagaimana caranya memupuk rasa cinta tanah air sebagai anak muslim yang milenial? Kalian anak muda ini cinta tanah air. Ya, bagaimana cara mewujudkannya Pak Ustadz? Buatlah yang kira-kira membuat kita membangkitkan adrenalin semangat. Kumpul beberapa anak muda komunitas,
pergi ke panti asuhan, ajak anak-anak makan bareng, makan siang bareng. Kalau untuk ngasih sebulan kalian belum mampu, bapak kalian, ibu kalian bisa, tapi kalian belum. Maka ajak makan siang bersama anak yatim. Mereka anak-anak Indonesia, anak suku bangsa kita, tapi cuma kurang beruntung karena bapaknya meninggal, susah aja. Makan siang bareng, besok, jangan tunda-tunda, besok hari Ahad. Kebetulan momen Agustus sekaligus Muharram, datang, temu. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan, ya. Bapak Ketua Panti, ya. Berapa anak yatim di sini? Ada 300 orang. Keluarkan, kami mau makan sama. Berapa? Agak 10 orang aja. Karena kebetulan kalian komunitasnya nggak banyak, cuma 10. Nah, makan bareng. Itu untuk membangkitkan persaudaraan, untuk membangkitkan kesamaan kita. Kemudian buat lagi cerita, datangi veteran-veteran perang kita. Ini untuk membangkitkan sesama anak bangsa. Ternyata ada anak bangsa yang kurang beruntung. Lalu kemudian untuk membangkitkan cinta tanah air kita, datangi veteran-veteran rumah-rumah jompo yang masa itu mereka masa kependudukan Jepang yang usianya sekarang 70, 80. Sebenarnya saat melihat mereka, kita bukan sedang melihat orang lain. Saat itu kita sedang melihat diri kita 50 tahun yang akan datang. Kalian yang sekarang berumur 20, pergi ke panti jompo, kalian sedang melihat diri kalian 50 tahun akan datang. Begitulah bentuk kulitmu yang tak lagi mulus keriput. Begitulah bentuk wajahmu yang mulai turun ke bawah. Begitulah bentuk rambutmu yang sudah mulai memutih. Dan banyak cerita kepada mereka bagaimana dulu saat berjuang melawan Jepang, bagaimana dulu saat berjuang melawan Belanda. Ini membangkitkan cinta tanah air. Setelah itu barulah bangkit semangat mahasiswa-mahasiswa dari fakultas apa? Kedokteran. Serius, profesional, jadi dokter spesialis. Hasil dari dokter spesialis, kalian akan bangun masjid, akan menyantuni anak yatim, akan menyekolahkan fakir miskin, sehingga negeri ini akan bangga punya anak-anak bangsa yang menjaga harkat martabat anak bangsa, insyaallah. Amin. Saya kalau anak muda yang bertanya semangat saya, tapi kalau yang tua-tua semangat juga.